sebagai wadah untuk mempromosikan bisnis aku aja. Tapi di Pilates itu ada aura nggak apa pernah gabung itu nggak? Ada di sana di part kita tuh ada Fuji, ada apa lagi ya? Itu aku lupa, ada Fuji, terus ada Nindi. ada Nindi temen mama, ada Kak Dini, ada siapa lagi ya? Lumayan banyak sih yang ke situ gitu. Biasanya sih memang itu karena tempatnya juga di Jakarta Selatan, jadi yang datang biasanya tuh memang selain artis memang apa ya, banyak juga ada apa ya, ada ibu yang memang senang olahraga gitu, ada anggota dewan juga dan ada yang banyak sih. Tapi kan kalau mama apa kan juga seperti saudara nih support ini seperti apa sih? Siapa? Salma sama apa? Oh, Support Ata. ini Ata ini itu Pilates Ata itu teman lama, tapi Iya. tapi karena dia sudah berkeluarga, jadi memang aku jarang berkomunikasi. Jadi nggak udah lama banget nggak ketemu. Sama lika-likunya kamu kan bisa dibilang jadi bisnis woman ya, gimana selama kamu berbisnis lika-liku naik turunnya bisnisnya kamu alami seperti apa sih, boleh share sedikit nggak? Sebenarnya cukup luar biasa karena aku tidak punya background apa-apa di bisnis. Jadi pada saat pertama kali berbisnis itu memang coba-coba sendiri. Sudah pasti kalau coba-coba sendiri tanpa bilang orang tua biasanya rugi. Jadi banyak juga kerugian-kerugian yang tidak bisa disebutin. Tapi dari situ memang aku belajar. Jadi aku berbisnis benar-benar baik sebagus aja sampai akhirnya mungkin karena jalan Tuhan juga ketemu sama orang-orang yang memang benar-benar baik dan kita bisa usaha sama-sama gitu. Jadi memang sepak terjangnya kalau mau diceritain cukup banyak karena yang biasa kita bilang tidak punya background berbisnis. Tapi apa sih yang bikin kamu tertarik sama bisnis ini? Karena aku melihat di dunia influencer itu kalau misalnya orangnya seperti aku nggak begitu suka huru hara, memang itu tidak bisa apa ya, tidak bisa dijadikan main income. Kenapa? Karena ketika kita di dunia sosmed terus kita nggak terus apa ya namanya berinovasi atau mengikuti perkembangan zaman, itu kita lama-lama tenggelam kan. Dan saya aku waktu itu berpikir sebelum tenggelam, karena aku memilih untuk bisnisnya berbisnis aja. Kayaknya itu aku lebih mendapatkan damai dan juga terhadap dan pengalaman baru. nggak lebih damai kalau kamu nikah. Oh, kalau untuk pasangan memang fokusnya bukan itu saat ini. Namanya pengen nggak pengen masih ada kerinduan, tapi aku rasa 50-50 itu aku sudah sangat fokus mencari suami, tapi ternyata memang belum dapat juga. Jadi aku memutuskan di usia April 26 sampai 29 nanti fokusnya untuk karir dulu dan untuk diri sendiri. Mungkin nanti 30 tahun baru mulai mau pacaran lagi gitu atau orang yang memang serius. Jadi nggak trauma ya yang sebelum awalnya full. Enggak dong, enggak. Kalau trauma sih enggak, cuma mungkin fokusnya sekarang beda lah. Kriteria sendiri ya. Kriterianya pasti yang sudah mapan dan mempunyai apa ya, kedewasaan, jadi bisa menerima aku apa adanya, dan sayang sama orang tua aku dan Kalau ada yang suka tak punya cinta, sebenarnya aku tidak terlalu membuka di opsi itu, tapi namanya jodoh kita nggak tahu, tapi sejauh ini aku tidak membuka opsi. dipanggilin seiman gitu ya. Oke. Udah ada yang mulai dikenalkan sama ayah dan ibu? Enggak, sampai nanti 30 fokusnya nggak cari pacar, fokusnya kerja. Kalau ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa kan. Cuma ya sekarang memang nggak fokus dan nggak cari juga. Oke. Salma, menyandang status stigma janda itu kan kalau di masyarakat kita kan ada sebagian yang negatif. Nah, kamu sendiri bagaimana menyandang status itu? Aku Ya. itu kembali ke orangnya masing-masing ya gitu. Maksudnya kalau memang nomor satu janda itu nggak semuanya apa ya, kalau ya aku paham sih nilainya pasti kan kurang baik lah atau apalah segala macam, tapi selama aku menjadi janda aku bisa berkarya, aku bisa menghasilkan sesuatu, bahkan lewat pengalaman aku bisa sharing ke orang untuk nyemangatin dia yang sedang mengalami masalah yang sama. Menurut aku janda itu biasa aja gitu, nggak ada konotasi negatif sama sekali. Kalau aku nganggapnya ya aku lebih baik
kurang indah ya. Oke. Kurang indah itu seperti apa? Maksudnya kurang indah kan kurang indah. Lebih baik seperti itu. Bentar. Oke, 5 tahun ya menyandang itu. Oke, ada berapa? 6 ya, 7 tahun. 2018 17 ya, 7 tahun. Merasa kesepian nggak dengan itu? Atau mungkin ada pelariannya kemana gitu misalnya? Kalau kesepian enggak, karena memang setelah berpisah itu kan juga mungkin teman-teman tahu juga aku punya hubungan asmara dengan yang lain juga gitu. Tapi ya itu bukan pelarian, itu memang karena memang aku pengen melanjutkan hidup aja. Oke, sama wanita sering curhat sama mama? Kalau cerita sama mama pasti dong, banyak banget yang diceritakan sama mama. Seperti apa itu? Terus saran dari mama apa gitu? Biasanya kalau sama mama standar sih tentang kehidupan sehari-hari, tentang pertemanan, tentang percintaan ya sedikit-sedikit aja. Thank you. Oke, thank you. Nanti selama